bersama istri kami sampaikan shalom dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari handphone streaming. Tuhan memberkati. Saudara, agak sedikit ganjil, semua peralatan sudah dibawa dan disiapkan di gedung untuk besok kita akan bersama-sama merayakan hari Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jika kelahiran kita saja kita ingat, dan lebih lagi juru selamat kita yang tercipta. Amin. Ya. Saudara, dan saya waktu itu menyampaikan sesuatu kepada panitia, dan saya katakan kalau masih bisa ya, supaya diadakan ibadah malam Natal, kalau masih bisa ya, kalau tidak bisa ya oke, ibadah akan dikonsentrasikan ke tanggal 25. Tapi puji Tuhan ternyata masih bisa, yaitu selesai gladi resik, dan kami sendiri tiba di Pastori sekitar jam 3 atau jam 4 karena macet jalan, bukan macet tapi padat sekali. Jadi kami tiba dan saya dengan istri memang tidak melihat latihan gladi resik, dan kami mempersiapkan diri untuk ibadah sekarang dan besok. Kami menggunakan lutut kami saja supaya nanti apa-apa yang sudah kita perbuat itu semata-mata adalah karya Roh Kudus. Amin. Yang bukan kuat. Jadi bagian kami memusatkan pikiran dalam doa dan firman. Ya, terima kasih kepada panitia juga imam-imam yang sudah dan semua jemaat yang sudah berjuang untuk merayakan kelahiran Tuhan kita. Memang tidak ada tanggal yang tepat, namun ya sudah, kalau sudah begitu ya tidak mengapa. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan diwujudkan dengan perjamuan kudus. Baik saudara, kita akan memperhatikan Injil Matius pasal yang kedua. Nah, mungkin tidak bisa ya, karena laptopnya sudah dibawa ke sana, jadi kita tidak mengapa gitu. AC juga tiba-tiba panas ya. AC dari bawah kan? Nanti diangkut semua. Ya, kalau kepanasannya sudah kita tahan-tahan ya. Injil Matius pasal yang kedua. Saudara, mungkin bagi saudara yang punya, sekarang nggak dibilang lagi ya. Bagi saudara yang bawa Alkitab, enggak. Bagi yang bawa HP ya. Karena semuanya sudah ada ada nanti. Saudara yang bawa apa? Kit ya. Kita baca saudara ayat 1. Kita akan baca secara bergantian. Dimulai ya, silakan. Matius pasal yang kedua ayat 1, orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus dari timur. Ya, saya akan memberikan satu garis besar dulu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi saat hari Natal atau saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan memberikan dulu satu perbandingan antara Injil Matius dan Injil Lukas, dan nanti kita akan masuk pada intinya ya. Ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, saudara, orang-orang Majus kita tahu ini bukan orang biasa, karena dari persembahannya saja itu sudah menunjuk ini orang-orang pembesar. Ya, saudara, sampai orang Majus ini bertanya kepada Herodes. Ayat 2, mari kita baca bersama. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Jadi orang-orang Majus ini, katakanlah 3, ya seperti mungkin bisa saja 1 dengan 3 persembahan, tapi tidak jadi masalah. Yang penting orang Majusnya. Saudara, orang Majus ini langsung bisa bertanya,
dengan Herodes. Kalau ini orang biasa tentu tidak bisa. Ini jelas merupakan raja-raja dari sebelah timur yang lama menantikan raja di atas segala raja. Tidak ada ayat yang mengatakan dari mana mereka. Hanya disebut mereka dari sebelah timur. Namun dari persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur, ini bukan barang biasa. Ini barang komoditas yang mahal, ya, mahal-mahal. Ya, ini adalah raja-raja, namanya kelahiran seorang raja. Pasti yang datang juga adalah raja-raja. Ya, waktu kelahiran anak Pangeran Charles, ya, Pangeran William, maka yang datang juga pembesar-pembesar. Ya, tidak mungkin kalangan bawah, betul? Pasti kalangan atas. Karena yang lahir juga adalah orang-orang orang pembesar. Jadi yang datang ini adalah orang-orang Majus, yang otomatis kalau dicari raja pasti ada di Yerusalem. Karena Yerusalem ini adalah ibu kota pemerintahan zaman itu, ya, walaupun di bawah penjajahan Romawi. Jadi Yerusalem ini adalah kota besar. Ya, tolong dibaca Injil Matius pasal yang kelima, ayat 35, ya, mengenai sumpah. Jangan bersumpah demi langit atau langit adalah tahta Allah. 35, maupun demi bumi, ya, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. ya, Yerusalem kota raja besar. Pasti kalau seorang raja lahirnya di Yerusalem, pasti, tidak mungkin tidak. Ya, seorang raja di sini yang kerajaan yang cukup lama namanya Inggris, lahirnya di London, di ibu kota negara. Kalau Jepang mungkin di Tokyo dan sebagainya, seterusnya. Tidak mungkin tidak di kota besar, pasti di kota besar. Karena itu mereka datang ke sana. Yang mereka dapati adalah tidak ada Tuhan di sini. Tidak ada raja di atas segala raja yang mereka cari. Yang ada adalah Raja Herodes, yang merupakan budak dosa. Jadi orang Majus ini dia tanya, waktu mereka, kita kembali ke Matius 2, waktu Herodes mendengar ini, maka dipanggillah orang-orang Farisi dan imam, ahli-ahli Taurat dan imam kepala, ya. Dan disebut ayat 4, ya, silakan tolong baca. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ya, 5 kita baca. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. ya, di mana? Di Bethlehem, di tanah. Nah, Bethlehem dengan Yerusalem sama-sama di tanah Yudea. Sama, satu provinsi, satu wilayah. Ya, hanya bedanya Yerusalem kota besar, Bethlehem kota kecil. Bahkan di wilayah Yudea, Bethlehemlah yang terkecil. Sudah terkecil, desa lagi. Jadi sudah di desa yang terkecil, dan dibaringkan di palungan. Saudara bisa bayangkan, dari desa kecil, desa terkecil, dan dibaringkan di tempat yang paling hina. Jadi kita bisa bayangkan, mana mungkin seorang raja di atas segala raja didapati di palungan di desa yang terkecil di tanah Yudea, satu provinsi. Tidak mungkin. Tapi firman Allah tidak pernah berkata yang bohong, walaupun itu tidak masuk akal. Di sini kehebatan pribadi Tuhan. Ya, kita bisa berstatuskan anak Tuhan, tapi berkepribadian anak Tuhan itu perlu lebih tinggi lagi. Ya.
status anak Tuhan itu terjadi karena kita terima Yesus. Siapa yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi kepribadian anak Tuhan, ini yang sulit. Dari mana kita belajar? Dari Tuhan Yesus. Didapati di desa. Mungkin ada banyak, ada di situ Bethlehem, ada Hebron, yang ada apalagi beberapa desa. Tapi yang paling kecil semua adalah Bethlehem. Kita baca terus. Di Bethlehem, di tanah Yehuda, ya, mari kita baca. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kitab Nabi itu adalah firman Allah. Ya. Jadi kalau firman itu sudah menubuatkan Mesias, Mesaya, Kristus, artinya juru selamat. Kalau firman Tuhan ini di kitab Mika, ya, Mika. Sedangkan Mika itu sebelum Maleaki. Maleaki ke Israel saja. Nabi Maleaki sampai Tuhan datang pertama kali itu sudah ada waktu 400 tahun kurang lebih. Belum lagi sebelum Maleaki adalah Mika. Mungkin 500 tahun yang lalu sudah dinubuatkan, 5 abad yang lalu mungkin begitu. Tapi berapa ratus ribu tahun pun firman Allah tetap akan digenapi, tidak akan meleset satu pun. Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya, silakan Pak. 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, Ya. engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil Ya. di antara mereka. Di sebelah Bethlehem ini adalah yang terkecil. Mari terus. Yang memerintah Yehuda, karena daripada ulang akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya, jadi Tuhan itu sistemnya begitu. Dari terkecil, mulai dengan perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Sebelum Daud dipercaya untuk menerima kepercayaan yang besar, menggembalakan seluruh umat Israel, dia lebih dulu setia menggembalakan domba 2-3 ekor. Mulai benar dengan perkara yang kecil. Kami dulu dididik, ya, saya sebagai hamba Tuhan, kami dulu dididik. Itu bukan dilihat dari kami praktek khotbah, tapi kami dilihat saat bagaimana tugas itu kami laksanakan dengan baik. Salah satu tugas yang paling dihindari adalah membersihkan apa? Itu. Tapi bahasa Inggris saya toilet agak sedikit elite, ya, elite. Itu yang paling dihindari. Tapi bayangkan kalau nggak ada itu, kita mau kemana? Kalau saya ke kampung itu dulu, ya, belum mereka, yang pertama kali saya cari mana ke kampung. Itu pertama kali. Di desa kan kadang-kadang nggak ada, tidak ada. Jadi kalau MAK-nya, udah ngerti sudah, ya, panjangan sendiri. PAK-nya, ya, saudara terjemah sendiri. Itu tidak jauh dari rumah. Nah, waktu saya ke tim melayani Kupang, DT, ya, itu kalau kita ke sana tuh bawa bambu. Karena kita ke belakang ada yang ikut kita. Bukan hantu ikut kita. Yang kalau hantu mana takut sama bambu. Jadi kita ini sampai wah, ngeri saudara. Kalau enggak kita digeser sama dia. Dia itu betul itu nonton. Jadi nggak aneh-aneh. Gembala kami dulu di Pendeta Pong Lebar di Manado Tanah Puru, Pak, itu nggak ada itu di belakang semua. Ya, bersih langsung, dalam bersih dia. Ya, itu jadi kita bawa belok. Sempat kita gini, songong dari belakang kita. Jadi nomor 1 saya cari dulu. Mana? Jangan bilang itu toilet, ya, saya ngerti dia. Ya, pikir mungkin
makanan. Jadi mana itu? Oh di situ. Karena kita lihat di desa itu dikasih makan. Porsinya itu porsi petani, ya. Tingginya segini. Sudah segini, tambah ya. Itu petani begitu. Orang desa itu apa itu? Polos ya. Ada ayam dia potong ayam. Ada B2 dia potong B2. Walaupun kita makan tuh, wah, kalau ayam kampung sudah kekarnya luar biasa. Makan, kita doa masih juga melawan dia. Salah-salah gigi kita yang tinggal. Itu orang kampung. Kalau satu ayamnya, satu dia potong. Yang penting untuk pendeta. Ya, kalau kita lain, mana yang paling? Kalau orang kampung, enggak. Jadi saya waktu itu ke kampung, ya, kita makan di bawah ada ya, ya, ramai di bawah rumah. Jadi saya cari dulu, karena kalau kampung tuh kita makan tuh usahakan bisa habis. Nah, pagi-pagi jam 4 kalau kita tidak tahu tempat itu, bisa demam gitu. Jadi orang kampung. Nah, saya pengalaman melayani di desa. Desa, betul-betul desa. Nah, di sini yang banyak kali kita hamba Tuhan. Waktu kami di sekolah kita, pikiran kita tuh langsung kota. Tapi saya ikut aja gembala saya. Kamu nanti ke sana, ke Singapura, Seattle, ya, desanya sama. Ya. Karena saya dididik ke Amerika, tapi orang Batak bilang Amerika. Ke Amerika tahu? Sini saja. Saya ke sana, ke Seattle. Waktu saya ke Seattle, saya tiba bagian hari Minggu, saya cari jemaat. Tidak sulit mencari jemaat ini, karena memang cuma 3. Kalau ribuan kan susah, ini mudah sekali. Karena jemaat, ya saya tinggal di mana? Ya, kami belum nikah, kami di Siantar. Ya. Banyak lagi satu, bapak tinggal di mana? Di sini dekat gereja. Ini yang terakhir, yang cuma 3. Ibu tinggal di mana? Di desa. Oh ya, besok saya ke sana. Wah, sok tahu. Padahal saya baru kali itu tinggal. Saya ke sana. Saya sampai ditemani sama juru bahasa. Karena saya tidak tahu bahasa Batak. Kawan itu. Saya tinggal di desa. Wah. Ya, sampai lama. Udah saya ke gunung. Saya beritakan Injil ke gunung, di Gunung Sindoro. Belum nikah. Ya, itu sistem Tuhan. Selalu mulai dari yang kecil. Yang kecil itu harus kita kerjakan dengan baik. Sebab yang terkecil itu yang diperhatikan Tuhan. Karena yang kecil seringkali disisihkan. Jadi kita dapat. Di sini Tuhan di Bethlehem ini dibacakan, didengar oleh orang Majus. Di Bethlehem, orang langsung tahu Bethlehem itu daerah yang terkecil, daerah yang sederhana. Tapi Mesias ada di sana. Saudara bisa bayangkan, waktu mereka dengar petunjuk firman Allah, kita baca ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Jadi ingat, begitu dengar firman Tuhan, di mana Mesias dilahirkan, ternyata di Bethlehem, langsung berangkat. Tinggalkan istana yang megah, tinggalkan kota yang megah, kota yang luks. Waktu itu Yerusalem adalah kota yang paling hebat. Di situ ada Bait Allah, pusat agama dan pusat kegiatan ibadah Islam. Tinggalkan. Mereka menuju ke Bethlehem.
Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di atas tempat di mana anak itu berada. Ya, jadi ayat 10, silakan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacita. Bintang adalah gambaran dari hamba Tuhan. Walaupun orang Majus ini, anak-anak Tuhan yang takut, yang rindu mau ketemu Tuhan, kalau tidak ada yang memimpin, bisa salah. Bayangkan, tadi mereka kemana? Yerusalem. Yerusalem ada siapa? Herodes. Bintang itu adalah hamba Tuhan yang harus menjadi pemimpin bagi anak-anak Tuhan yang mau ketemu Tuhan. Jadi biar dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau tidak ada pemimpin, tidak bisa. Bisa nyasar. Kitab Daniel pasal 12. Ya, tidak mengapa kita baca ya. Kitab Daniel pasal 12. Daniel pasal 12. Ayat 4, coba kita baca bersama. Tetapi ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi bintang itu adalah orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dalam Wahyu 1 dikatakan, dan Wahyu 2, setiap gembala adalah bintang bagi sidang jemaat. Karena itu firman Tuhan mengatakan, Amsal. Ya, tidak mengapa, kita sudah baca itu. Ya, saya mau cepat beralih. Ya. Kita juga mau cepat pulang. Ya. Sudah masak? Sudah. Ya. Ingat saya ya. Ya. Ingat didoakan. Ayat 14 kita baca. Amsal 11 ayat 14. Mari kita baca. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan. Ya, harus ada bintang di atas. Ini bicara hamba Tuhan yang tahbisannya sepenuh kepada Tuhan. Bintang ini di langit tidak seperti ahli Taurat yang ada di sana, yang terikat dengan duniawi. Karena itu yang kerja di dunia itu harus jemaat. Hamba Tuhan tidak boleh kerja. Hamba Tuhan kerjanya beda. Hamba Tuhan itu kerjanya memusatkan pikiran dalam doa dan firman. Isra Sunnah, supaya dapat menuntun banyak jiwa kepada penyembahan yang benar. Amin. Kalau tidak bisa nyasar. Biar sudah bawa persembahan. Saudara, berapa banyak ini orang ada bawa persembahan emas, persembahan kue, persembahan ini bukan kepada Tuhan, malah kepada berhala-berhalanya. Bawa sesajen kepada itu nampaknya Tuhan. Salah. Harus ada pemimpin. Harus ada bintang, pemimpin yang jadi bintang, yang bisa menjadi panutan. Ketika mereka melihat bintang itu, hati mereka bersukacita. Dan bintang itu berada tepat di mana anak Allah itu dilahirkan. Hamba Tuhan itu harus berdiri tepat di atas kebenaran firman Allah. Amin. Agar bisa membawa jemaat itu menyembah Tuhan Yesus, Mesias, satu-satunya juru selamat. Sebab tidak artinya orang itu kaya, tinggi jabatannya, kalau tidak ada juru selamat. Kalau dosa-dosa tidak diampuni, tidak ada artinya. Itu hamba itu harus kuat,
para pendeta, ya, dia harus kuat, punya tahbisan. Dia berdiri melalui melalui seorang hamba Tuhan, orang bisa mengenal Tuhan yang benar. Mari kita kembali ke Matius 2 ayat 11. Tolong Pak. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, Ya. dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ya, sujud menyembah dia. Terus Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. ya, dalam surat Tabernakel ini pintu gerbang. Pasal 2 ini pintu gerbang. Ya, maafkan ada gambarnya. Nanti besok kalau ada bisa. Pintu gerbang ini pintu pertama. Dalam rumah Tuhan, skema rumah Tuhan, pintu gerbang itu pintu pertama. Jadi pertama itu sudah harus benar. Amin. Pertama itu sudah harus tepat. Saya menyembah Tuhan Yesus, pemimpin saya terbesar, juru selamat. Itu awalnya dari situ. Nah, kalau awal sudah salah, rentetan salah terus. Di awal itu sudah tepat. Saudara dan saya menyembah hanya Tuhan Yesus. Dia juru selamat. Ini kalau sudah masuk pintu gerbang, berarti di daerah Tabernakel rumah Tuhan, berarti sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Jadi kalau kita menyembah Tuhan Yesus, walaupun kita masih di bumi, kita sudah merupakan makhluk surga. Saudara percaya? Karena di surga siapa? Menyembah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Masih di bumi, tapi sudah menjadi bagian dari surga. Ini yang pertama. Jadi orang Majus itu datang dari sebelah timur, menyembah Tuhan Yesus di mana? Di Bethlehem. Bethlehem. Di tempat yang terkecil, di tempat yang sederhana. Sekarang kita beralih ke Injil Lukas pasal 2 dengan cepat. Saya menyampaikan yang simpel saja. Mari. Ayat 6, pasal 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ya, 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan sebentar. Kita baca bersama lanjutannya. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Siapakah bayi ini? Ini adalah Tuhan Yesus, anak sulung Allah. Mari saudara perhatikan. Di desa yang terkecil, di tempat yang terhina, ini tempat yang tidak sewajarnya. Tidak sewajarnya. Saudara dengan perhatikan. Dibaringkan di dalam palungan. Palungan ini tempat makanan hewan. Ya, ini tempat yang tidak sewajarnya. Dibaringkan, diletakkan, begitu pasrahnya bayi kudus itu, walaupun diletakkan di palungan. Saudara dengar baik, sekalipun bayi kudus ini dilahirkan di Bethlehem, kampung yang terkecil, dan diletakkan di palungan, tempat yang hina, tidak mengubah statusnya tetap sebagai anak Allah, anak Allah yang Maha Kudus. Mungkin satu waktu juga kita berada dalam satu situasi di mana kita seperti kehidupan yang terhina, atau berada di tempat yang sederhana, berada di tempat yang tidak sewajarnya kita ada di situ. Ada satu problem ekonomi, kita harus melewati masa itu. Tapi jangan sampai tempat itu mengubah. Atau saat Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, saya tidak ada tempat, tidak ada tempat tinggal. Saya tinggal di pinggir di teras rumah orang. Terus di katanya orang bilang kandang. Di situ saya tinggal 2 tahun.
tapi tidak mengubah hamba Tuhan tetap hamba Tuhan. Walau sesederhana bagaimanapun saudara, katakan di tempat yang paling hina, itu tidak akan mengubah statusmu tetap anak Allah. Saudara percaya? Asalkan di kandang di situ, di tempat yang terkecil, dengan saudaraku, tanda-tanda surgawi harus tetap ada. Jangan sudah kecil, sudah hina, tidak ada tanda-tanda surgawi, wah gawat, sengsara di bumi, masuk neraka lagi. Tapi kalaupun ada di antara orang-orang kudus Tuhan, di tempat, di China, di Korea, di mana, di Syria, itu dihantam ISIS itu banyak orang-orang Kristen. Wah, kita merayakan Natal, saya tidak tahu mereka bagaimana merayakan Natal itu. Di sini petasan, oh di sana sudah bosan. Lebih dari itu sudah mereka dengar. Ya, mungkin mereka dalam pengungsian, mungkin mereka sembunyi. ISIS main penggal kepala, sadis orang itu. Ya, di Korea Utara sana Kristen itu dijadikan samsang, digantung jadi samsang. Bukan sangsang ya? Oh, jangan pikirannya sangsang karena baru goreng tadi. Saudara nanti menimba salah. Sangsang. Itu digantung, ya, dijadikan sangsang, pelatihan ring. Di Cina juga begitu, sampai sembunyi-sembunyi, ya, sampai lari di gua-gua, mengejar dan bersembunyi dari kejaran aparat keamanan. Tapi saudara, tanda-tanda surgawi tidak boleh hilang. Apa itu tanda surgawi? Kita baca ayat 13. Mari kita baca bersama. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, satu choir, satu kor. Ya, apa namanya ini? Ya, kor besar. Ya, terdiri dari ini paduan suara dari mana? Dari surga. Di mana nyanyinya? Di langit, tapi tepat di atas Bethlehem. Itu nyanyinya di situ. Di atas, dia lagi di posisi pas lokasi Bethlehem itu surga itu terbuka awan-awan semuanya sampai kemudian air surga tumpah terang di Efrata. Situ kor besar, kor dari surga, satu choir, satu kor besar. Tidak ada kor di bumi ini menandingi kor di surga. Sekali lagi, di mana? Di Bethlehem, pas di daerah situ. Katanya, mari ayat 14. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang beriman kepada. Itu satu praise and worship, satu pujian dan penyembahan besar sekali. Itu tanda surga. Jangan kita tanpa sederhana itu sudah sembahyang. Kita harus menyembah Tuhan, biar di tempat yang sederhana. Amin. Ya, saya kontrakan, saya tinggal di kos. Apalagi medan panas, mau menyembah panas. Tuhan, maaf, tidak pakai baju karena panas. Bagaimana agama lain? Tetap, apalagi perempuan. Biarpun keringatan, kita menyembahnya sebentar. Kita akan haleluya. Jadi tanda-tanda surgawi tidak boleh hilang. Menyembah Tuhan. Saudara, ayat 8 dan ayat. Silakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, di Bethlehem ada gembala.
sedang menjaga kawanan ternak malam. Zaman dulu, gembala itu adalah profesi yang sangat sederhana. Kalau Herodes itu tinggalnya di istana, gembala tinggalnya di padang belantara, menjaga kawanan ternak. Jadi kalau gembala itu begini, saudara. Kalau dia bawa domba-domba itu, dia kan cari rumput. Kalau sudah menyeberang bukit, turun lembah, naik lagi. Kalau sudah malam, tidak sempat dibawa pulang domba-domba itu ke kandang, maka dia harus tinggal di padang. Dan dia harus menjaga. Karena biasanya waktu malam hari keluar binatang buas. Berarti gembala itu mempertaruhkan nyawa. Kalau di istana, ya, siapa yang tidak kenal? Siapa yang tidak tahu istana presiden kita di Jalan Merdeka Barat mungkin? Siapa yang tidak ingin ke sana? Tapi saudaraku, gembala ini di padang, siapa yang memperhatikan? Surga. Amin. Dari surga yang memperhatikan gembala-gembala. Kalau Tuhan izinkan saya jadi gembala bagi saudara, tidak perlu orang tahu saya menjaga saudara dengan doa dan puasa. Saya dengan istri, tidak perlu. Yang penting Tuhan yang tahu. Memang itu tidak perlu dikasih tahu saya doakan, tidak perlu, karena memang itu tugasnya. Kemudian gembala-gembala ini dapat berita dari surga. Hari ini aku beritakan kepadamu kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu. Tolong ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Terus 12. Terus. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, kemudian ayat yang ke-16 kita baca. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yesus. Ya, baik itu. Selesai. Ayat 15 kita baca. Dan setelah malaikat itu meninggalkan mereka, kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang orang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ya, saudara perhatikan. Malaikat bilang, pergi kamu ke Bethlehem. Di sana juru selamat sudah lahir. Kepada orang Majus, dibimbing oleh bintang, pergi ke Bethlehem, ke desa yang sederhana dan tempat yang terkecil, di tempat yang paling hina kandang. Orang kelas atas, orang Majus dan gembala yang sederhana bersatu di kandang Bethlehem. Siapa menyatukan? Tuhan Yesus. Itu kehebatannya Tuhan. Amin. Kita harus punya hati seperti hatinya Tuhan. Semua diangkat oleh Tuhan. Semua Tuhan cinta. Kalau Tuhan cinta semua, saya juga cinta semua. Saya cinta jiwa-jiwa semua, seperti Tuhan cinta kita semua. Diangkat semua Tuhan, gembala-gembala. Saya tidak tahu berapa lama mereka tidak dibalik, tapi Tuhan tunjuk gembala pergi ke masa. Kalau gembala disuruh pergi ke istana, bisa? Tidak bisa. Kalau orang Majus disuruh ke istana, bisa? Bisa. Ke kandang, bisa. Ya. Kalau gembala disuruh ke kandang, itu hari-hari. Ya, saya punya ternak. Dosa angkat tangan ya. Takut diminta ini pas hamba Tuhan kan kadang-kadang gitu biasa. Dia ke toko jemaat. Ini bagus untuk pekerjaan Tuhan.
jemaat ini udah luluh hatinya. Oh mau? Ya kalau Tuhan gerakkan, ya sudah digerakkan sama Allah. Apa? Saya kalau oh mau dikata kordakan sama. Saya bayar, ya kami bayar. Kalau Om Santana nggak bayar, nggak kami beri. Harus terima. Ya. Jadi kalau kandang itu sudah hari-harinya gembala. Gembala tidak bisa ke istana, tapi bisa ke kandang. Orang Majus bisa ke istana, bisa ke kandang. Tuhan cari tempat yang bisa dijangkau oleh semuanya. Haleluya. Tuhan membuat semuanya itu indah. Sana mereka sama-sama menyembah. Kita baca, surat tolong bagi baca ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, tolong coba lihat. Dan apa tadi? Semua orang. Ya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Siapa semua orang itu? Orang-orang Majus. Di sini. Ya, ayat 18 kita baca. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Dengan saudara, tugas seorang gembala memberitakan tentang Yesus tepat seperti firman Allah. Tugas sidang jemaat menyimpan dan merenungkannya di dalam hati. Amin. Itu tugas. Ya, itu tugas. Kemudian ayat 20, tolong. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Allah tidak pernah berdusta. Jadi mereka kumpul semua. Amin. Gembala-gembala orang Majus. Wah, ini dia baik. Heran ini ya. Kalau waktu Tuhan itu waktu mereka datang dengan mahkota, dengan jubah kebesaran, ya, dengan kalung, dengan apa lagi? Harus hebat kali ya, mulia, dan mahkotanya pakai berlian. Tapi ini hanya seorang bayi. Bisa mereka yakin hanya seorang bayi kecil diletakkan di mana? Lalu siapa meyakinkan mereka bahwa itu anak Allah? Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang meyakinkan ini adalah anak Allah, juru selamat yang kelak akan besar dan menghancurkan dosa, membebaskan mereka. Jadi hebat sekali. Ya, kemuliaan Allah itulah yang membuat mereka yakin ini adalah Tuhan. Hadirat Allah itulah yang membuat mereka yakin ini adalah Tuhan. Jadi mereka ketemu di sini. Betul? Gembala ketemu dengan orang-orang Majus. Bagaimana kalau ketemu? Salaman? Dari mana? Saya dari sebelah timur. Kamu dari mana? Dari Padang. Tidak malu. Wah, bajunya bagus ya. Ya, saya orang pembesar. Kamu? Ya, saya gembala. Bajunya kulit asli. Ya, kulit asli. Tahan dingin. Tuh. Gembala itu pakaiannya, saudara beli kulit asli mahal. Saya ini bukan kulit asli, dikasih.
Kalau saya jasnya kulit ular, sepatunya kulit buaya, ikat pinggangnya kulit harimau. Ini kebun binatang. Mahal, mahal. Kulit asli itu mahal. Jadi biar gembala itu tinggal di padang, tapi bajunya itu asli. Dan tidak demam. Tadi itu matahari malam itu jemaat di apa tuh? Di Raya. Itu musim hujan lagi musim. Ya. Datang kebaktian malam Natal kemarin di Siatra. Ya. Begitu pulang, kalian pulang apa? Sepeda motor ke Raya sana. Wah, ini kelebihannya orang di sana. Kita sudah pakai AC, tetap demam. Anak ini enggak, masih baru 2 bulan. Mudah-mudahan enggak sakit. Nanti kalau sakit gara-gara malam Natal, wah saya dimarahin nanti. Ya, itu. Dan ketawa-ketawa ya. Wah, makasih Om. Ya, hati-hati di jalan. Ibu saya udah mendung. Masing-masing ada kelebihan. Di situ kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu menyatukan. Semua disatukan untuk bisa menyembah Tuhan. Jadi motivasi orang Majus itu datang untuk menyembah. Motivasi gembala datang untuk menyembah. Kalau kita datang untuk menyembah Tuhan, Yohanes 12 mengatakan, jika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang. Haleluya. Semua diangkat oleh Tuhan. Ada satupun yang dikecualikan. Karena Tuhan sudah mati untuk kita. Mari kita melayani Tuhan, ya. Layani Tuhan sesuai dengan apa yang ada. Saudara yang main musik dengan betul. Ya. Saudara yang kolektan dengan betul. Saudara yang WL, ya. Dulu sering sekali saya katakan pimpin bijak, sekarang sudah berubah. Jadi apa? WL, worship leader. Nanti sampai di kampung pun WL. Ya, begitu Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tinggikan Tuhan, Tuhan akan menarik hati kita. Pujian mengatakan, kau saudara. Siapa lagi? Kau saudara, kau sahabat yang dapat memisahkan kita. Udah. Ada pujian lagi saya dengar baru-baru. Apa itu Mas? Hidupku adalah penyembah. Oh, ayo coba. Apa itu? Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ada tahu kan? Ya, kata pujian. Tahu, yang tahu. Mungkin ada yang tahu kemudian di komando. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita mau terima. Ku tahu hidupku adalah
bersama di hadapan Tuhan. Semuanya sujud menyembah. Di surga sana tua-tua itu melemparkan mahkotanya. Mereka sujud menyembah, lalu mencium ujung kaki Tuhan mengangkat mereka semua sama, lalu menjadi anggota tubuhnya yang mulia. Haleluya. Mari saudara, dalam keadaan bagaimanapun, jangan sampai tanda-tanda surgawi itu hilang. Haleluya. Tetap bisa menyembah. Lepaskan semua atribut, lepaskan semua jabatan, lepaskan semua prestise, lepaskan juga rasa minder karena kita orang seragam. Tuhan menjadi makanan yang menyelamatkan dia. Kita membuka tangan kita, kita menyembah. Menyembah dari hati. Katakan haleluya.
Tuhanmu, Tuhanku mengasihi Tuhan. Muliakan, haleluya, anak yatim piatu. Kami kasih Tuhan, orang yang bujana, orang yang patah, yang lemah hati, kami kasih Tuhan. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Hati-hati yang seperti kandang yang terhina, jika saja kehidupan itu berduka hati, merendahkan hati, Tuhan bersedia diletakkan di sana. Hati yang kotor, hati yang kecil, hati yang tidak baik, kalau saja yang membuka hati, merendahkan hati, itu firman masuk, firman akan mengubah, sehingga engkau dan saya memiliki sukacita yang abadi, sukacita yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dalam nikahmu, haleluya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dimanapun Tuhan itu memperhatikan kita. Haleluya. Pelayan perjamuan kudus itu Bapak Joni Sidoraya, Bapak Markus, Bapak Arifin Sian, Bapak David Damani, Bapak Robinson Barus, silakan maju ke depan. Haleluya. Hidupku kehidupan yang sendiri, tapi sekarang kami tidak sendiri lagi. Ada Tuhan yang mengisi kekosongan hati kami. Seperti gembala-gembala pulang mereka dengan memuji dan bersorak-sorai. Demikian kami pulang dengan sukacita abadi dari surga. Di kami-kah yang selama ini ada masalah, tapi kalau saja kami merendahkan hati, kami sujud menyembah kepada kami, menerima pribadi Tuhan sebagai pemimpin kami, pemimpin dalam nikah, rumah tangga, dalam pribadi kami, pemimpin dalam pergembala, semua akan berjalan dengan baik. Ada satu perkara besar bagi Tuhan. Tuhan Yesus kuduskanlah roti-roti depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan jemaat mungkin padanya dari alat komunikasi yang mendalam. Jika di tangan mereka roti-roti kuduskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami ikut bersama kami di perjamuan kudus. Iman kami sebagai orang tua menguduskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami laksanakan doa sembahyang. Kami sambut tubuh dan darah Tuhan, juga para pelayan perjamuan kudus yang juga merupakan gembala-gembala kecil akan membawa tubuh dan darah Tuhan Yesus bagi kami. Saat tubuh dan darah Tuhan itu masuk dalam tubuh, jiwa, roh kami, sama kami akan diangkat oleh Tuhan setinggi lambungmu yang tertinggal. Kami semua saudara bersaudara dalam Tuhan, satu darah, satu roh. Haleluya. Kami mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami laksanakan semuanya dengan rendah hati. Kami song-song tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Walaupun seperti orang majus, gembala-gembala hanya melihat anak Allah, bayi yang kecil,
tapi hati mereka diyakinkan ini adalah anak Allah yang mati, Juru Selamat. Demikian mata kami bisa melihat ini hanya roti anggur, dan Roh Kudus meyakinkan hati kami ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang berkuasa mengubah. Kalaupun mati, Tuhan akan bangkitkan keselamatan yang abadi. Tuhan menggoreskan, Tuhan tekan dalam hati kami sampai dosa itu lepas. Kami boleh jadi manusia ilahi, manusia surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan dosa sembahyang. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Awal. Tinggi dari kepala dengan tangan kanan, tangan kiri yang tidak memegang apa-apa, yang sedang memegang cawan, saudara genggam, letakkan di dada. Imani dan imani. Sebab kita dengar firman Tuhan dan kita aminkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa tubuhnya Kristus. Amin. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sekarang kita angkat cawan Tuhan dengan tangan kanan. Tangan kiri yang tidak memakai apa-apa sudah taruh di dada. Yang sakit Tuhan kita imani sembuh, baik sakit jasmani atau sakit batin. Bilur-bilurnya menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan, menguatkan, bahkan menegakkan kepala kita, mampu memandang hari esok. Karena kita tidak sendiri bersama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, haleluya, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Kita semua percayalah darahnya Kristus. Amin. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita mengangkat tangan tanpa ritme, hanya sintesan saja. Haleluya.
dan hidup kami hanyalah untuk penyembahan kepada Bapa Pencipta kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh besar dan agunglah nama-Mu ya Tuhan. Segala perkara kami dapat ditanggung di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kedatangan-Mu ke bumi ini Tuhan, kelahiran-Mu ke bumi ini bukan tidak memberikan suatu arti Tuhan, tetapi begitu besar arti kedatangan-Mu pada hari ini Tuhan, jika kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan sebagai awal daripada kebangkitan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh mulia Engkau dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami, terpujilah Engkau ya Yesus kami, yang membawa kami ke dalam dunia terang ini Tuhan Yesus. Engkau melepaskan kami dari segala kegelapan Tuhan, dan memberikan hidup baru kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hati yang baru kepada kami, hati yang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah kami, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami merendahkan hidup kami ya Allah, supaya kuasa-Mu semakin besar dalam kehidupan kami. Kami memperoleh kerajaan surga daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah, yang memberikan keselamatan kepada kami. Pengorbanan-Mu tidak sia-sia Tuhan Yesus. Kami memberikan damai, sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demikian juga pada malam hari ini Tuhan, kami menyambut dengan sukacita tubuh dan darah-Mu yang merupakan peringatan akan Engkau, dan selalu kami mengingat akan pengorbanan-Mu. Tubuh-Mu menjadi kesembuhan bagi kami Tuhan, dengan bilur-bilur, dan darah-Mu menyucikan kami, menguduskan kami, dan melepaskan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Engkau yang selalu memperhatikan kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan. Engkau tetap menjaga kami siang dan malam, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan persiapan kami untuk esok hari Tuhan, untuk perayaan Natal kami Tiara Convention Tuhan Yesus. Engkau yang mendahului segala sesuatunya Tuhan. Engkau yang membuka jalan dan meluruskan jalan kami Tuhan Yesus, memberikan kelegaan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, persembahan yang kami berikan dari ketulusan hati kami. Seberapapun yang kami berikan, semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah dari tangan-tangan kami ini Tuhan, kami berikan dengan keikhlasan hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan. Saudara, kita akan berikan persembahan. Yang pimpin ini adalah Bapak Darussan. Silakan. Saya bisa langsung kita selesai. Ada sedikit saya umumkan. Ada korban yang masuk dari Kalimantan 1 juta untuk Natal. Tambah dari korban dari jemaat Siantar 1,5 juta. Jadi saya bawa 2,5 juta nanti saya serahkan kepada bendahara, dan berdoakan juga perjalanan besok dari jemaat Siantar 2 bus, 1 bus besar hampir 100 jiwa. Ya, oke, selamat. Saya akan berdoa. Puji Tuhan, sebelum kita masuk memberikan persembahan, perlu kami ingatkan kembali, kita masuk besok sebagai Natal gabungan, tepat masuk jam 1 siang, ya. Untuk itu mungkin ketua panitia ada yang kepada
perlengkapan untuk besok kita harus jam 12. Ya, untuk itu untuk panitia supaya kita mengadakan finishing ya, untuk penyelesaian apa yang atau mencek kembali untuk perlengkapan yang kita sudah kerjakan sepanjang hari ini. Juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah begitu memberikan waktu pemikirannya untuk dapat mengerjakan sehingga dapat selesai dengan baik. Puji Tuhan. Kita memberikan persembahan kita, kembali kita nyanyikan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk singer, semua panitia, semua imam-imam, Tuhan yang mentahbiskan, Tuhan yang mensahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Jika masih ada yang mau dikerjakan, Roh Kudus terus memimpin dan menentunya. Kalaupun hamba-Mu dan istri tidak bisa memantau, tapi hamba dan istri menggunakan lutut-lutut kami. Biarlah tangan Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Misalnya mengampuni, sebab tubuh dan darah Tuhan adalah makanan pendamaian. Sehingga kami bisa bergandengan tangan, kami sehati, kami rekan senasib dan seperjuangan. Bersama-sama kami berjuang untuk merebut Yerusalem baru.
Dalam firman mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Kami menyimpan firman Tuhan dan merenungkannya seperti Maria, agar semua bisa berjalan dengan baik. Nama Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kami, juru selamat kami tercinta, Mesias yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Karena semuanya ini adalah karya Tuhan. Kalau Tuhan tidak mati kayu salib, maka semua ini tidak akan terlaksana. Tapi Tuhan sudah mati, harga yang sudah Tuhan lunas bayar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, jika ada anggota singer, para singer Tuhan tahbiskan, para imam Tuhan kuduskan, dan semua para pelayan Tuhan kuduskan, Tuhan urapi dengan Roh Kudus, agar semua kami kerjakan bukan menurut kuat dan gagah kami, atau oleh kuasa Roh Tuhan. Berkati kesudahan jemaat mengikuti pada handphone 20 orang dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Kami berdoa buat kedua adik hamba Mufoni dan Wanda yang besok jam 5 subuh akan berangkat dengan penerbangan Garuda jam 5:30 pagi, mendarat di Kuala Namu jam 8 pagi untuk mengikuti acara kebaktian Natal gabungan dan melayani Tuhan sebagai singer. Tuhan bergabung dengan semua yang ada. Terima kasih Tuhan sudah tibakan baik yang dari luar kota, Bapak Kristus Purba dan keluarga dengan perjalanan darat, Bapak Johnson Sinaga dan keluarga, dan kami semuanya Tuhan yang satukan. Mungkin ada saudara-saudara kami lain, Engkau juga menuntun tibakan dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kuduskan gedung yang akan kami pergunakan besok. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan keamanan, ketentraman dan damai sejahtera. Gagalkan setiap niat jahat orang fasik dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, sidang jemaat-Mu yang bertugas sebagai aparat keamanan negara. Tuhan melindungi tubuh jiwa roh dan kami semuanya Tuhan lindungi. Rombongan dari Siantar yang besok akan berangkat jam 8 pagi. Kendaraan yang mereka gunakan Tuhan melindungi. Haleluya. Tidak ada yang celaka. Semua tiba dengan selamat. Tepat pada waktu kami melaksanakan ibadah perayaan Natal gabungan, dan tepat pada waktu kami berakhir untuk kemudian kami teruskan melayani Tuhan di tempat kami masing-masing. Haleluya. Di kota, di desa, semua Tuhan perhatikan, semua Tuhan cinta. Haleluya. Berkati Bunyame dan pemilik tempat ini, berkati bangsa, negara dan kota di mana kami tinggal, berkati dengan keamanan, ketentraman dan sejahtera. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan yang sudah berkorban ambil bagian dan korban waktu, tenaga dan harta kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita akan terima berkat. Akhirnya kasihku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Pak Anak Tunggal, ikut sertakan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Memberkati seluruh jemaat Tuhan mengikuti pada handphone video streaming, radio streaming, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, sama seperti Tuhan memberkati kami di sini. Kami teringat segala undangan, setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang membaca akan perihal kebaktian besok tanggal jam 1 siang dalam Roh Kudus yang meneguhkan dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami laskan doa berkat dan tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Shalom.